Selamat datang di channel History TV. Kalau Anda suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, share, dan like supaya channel ini cepat berkembang. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah support dan mendukung channel kami. Saat Islam dan komunis harmonis pada suatu masa karena kesamaan tujuan, Islam dan komunisme bersatu melawan penindasan. Islam dan Marxisme merupakan dua hal berbeda, bahkan bertentangan. Islam adalah agama yang ajarannya dapat diterima dan ditolak berdasarkan iman atau kepercayaan. Sedangkan Marxisme sebagai suatu teori ilmiah yang diterima atau ditolak berdasarkan penalaran rasional dan objektif. Kebenaran agama bersifat absolut, sedangkan kebenaran teori ilmiah bersifat relatif yang bersifat hipotesis. Pertanyaan yang mencuat dalam menelaah kaitan Islam dan komunisme di Indonesia seringkali berada di seputar mengapa di daerah Banten dan Silungkang, Sumatera Barat, dua daerah yang mayoritas penduduknya Muslim fanatik, bisa sekaligus menerima kehadiran Partai Komunis Indonesia atau PKI. Paham Marxisme di bawah Hans Heniflet, seorang sosialis Belanda yang datang pada Februari 1913. Dia dipecat oleh Partai Buruh Sosial Demokrat SDAP karena bergabung dengan Partai Sosial Demokrat SDB yang kelak menjadi Partai Komunis Belanda CPN. Dia mendirikan Perkumpulan Sosial Demokrat Hindia Belanda ISDV yang diakui sebagai partai Marxis pertama di Asia Tenggara. Aktor intelektual di balik radikalisme Syarikat Islam SI Semarang di bawah Samaun. Sementara itu, SI sebagai organisasi muslim dengan jumlah anggota terbesar di bawah pimpinan Cokro Aminoto menjadi organisasi moderat dan berhubungan baik dengan pemerintah kolonial. Sikap demikian ternyata menimbulkan ketidakpuasan sekelompok kecil anggotanya. Konflik internal mulai terjadi di dalam kepengurusan SI. Pembentukan cabang SI yang otonom memperuncing konflik internal. Dewan menyebutkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim memilih kooperatif terhadap pemerintah, membuat Haji Misbah bergabung dengan SI Merah yang dibentuk oleh Samaun yang telah mengalami radikalisme sejak 1919 dan memisahkan diri dari SI menjadi PKI pada 1923. Cokro dan Salim memilih menempuh politik moderat karena ingin menjaga persatuan perjuangan sebagai politik kebangsaan. Perpecahan di tubuh SI semakin memuncak ketika terjadi insiden Afdeling B pada 1919, yaitu perlawanan Haji Hasan di Leles Garut yang menentang pembayaran pajak padi. Peristiwa ini berakibat penangkapan para pemimpin SI termasuk Cokro Aminoto. Agus Salim mengambil alih kepemimpinan SI dan melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Cokro Aminoto. Pembersihan SI dari unsur-unsur komunisme. Sebagai Haji Misbah, bagaimana Haji Misbah, seorang mubalik fasih bahasa Arab dan suka mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, tulisan-tulisannya yang bernada kritis dapat menerima komunisme. Haji Misbah yang taat beragama menerima komunisme sebagai ideologi pembebasan tanpa harus khawatir kehilangan akidahnya. Pandangan Haji Misbah bersandar pada nilai-nilai ajaran Islam, berpihak kepada kaum tertindas. Inilah titik temunya dengan ajaran Marxisme yang diperkenalkan oleh Hans Heniflet. Misbah bahwa menambahkan menangkap Islam sebagai agama yang revolusioner yang dalam sejarah Nusantara telah menimbulkan pemberontakan lokal yang bertema pembebasan. Dari situlah pikiran Misbah bertemu dengan ideologi komunisme. Seperti halnya Misbah, komunisme diterima kalangan ulama di Banten, pertama-tama karena kekecewaan mereka terhadap kepemimpinan Cokro Aminoto. Terlebih SI Banten dipimpin oleh tokoh moderat Hasan Jayadiningrat, tokoh SI yang memainkan peran penting dalam perkembangan komunisme di Banten. Perkembangan komunisme di Banten adalah Kiai Haji Ahmad Khatib, menantu Kiai terkemuka Haji Asnawi Caringin. Tokoh penting lain adalah seorang Arab, Ahmad Basaif, yang pandai bahasa Arab dan khusyuk beribadah. Dia bersama para disastra dan Tubagus Alipan menjadi pionir gerakan yang mengkombinasikan Islam dan komunisme di Banten. Kelak, tokoh-tokoh ulama bersama Jawara memainkan peranan penting dalam pemberontakan PKI pada 1926.
Pemberontakan serupa terjadi di Sri Lanka pada awal 1927, juga digerakkan oleh guru agama dan saudagar. Terlepas pemberontakan tersebut dapat dipatahkan, peristiwa ini menunjukkan bahwa Islam dan komunis pernah harmonis. Islam dan komunisme dalam pertemuan bukan perkara ideologi, tetapi semangat perlawanan dalam menghadapi penindasan kolonial. Mereka bertemu di jalan dan bubar di jalan karena bukan persatuan organik antara agama dan ideologi.